Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik. Sehat? Baik. Ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan dapat berlangsung dengan baik. Kedua kelas, silakan pimpin doanya dulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya Wisnu. Anak-anak, silakan anak-anak isi daftar hadir dulu melalui link yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Silakan diisi dulu daftar hadirnya ya anak-anak ya. 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 Sudah? Nah, terima kasih anak-anak ya, anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa, anak-anak? Metabolisme. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang metabolisme. Nah, anak-anak ada yang ingat apa itu metabolisme? Siapa yang mau bisa menjawab apa itu metabolisme? Ya, coba Kadek Renawi. Kadek Renawi, angkat tangan ya. Seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam sel organisme. Ya, bagus sekali ya jawabannya Renawi ya. Itu merupakan, metabolisme itu merupakan seluruh reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel organisme. Nah, anak-anak, ada beberapa organisme yang tidak dapat melakukan metabolisme. Nah, yaitu adalah organisme yang menyebabkan adanya pandemi pada saat ini. Anak-anak kan sekarang dunia sedang mengalami pandemi ya. Nah, pandemi ya COVID-19 ya. Nah, anak-anak tahu nggak apa yang menyebabkan pandemi yang terjadi pada saat ini? Apa yang menyebabkan pandemi atau COVID-19 itu? Ya, Pebi, coba Pebi. Pebi angkat tangan. Virus corona, Bu. Iya, virus corona ya. Anak-anak sudah tidak asing lagi dengan kata virus corona. Nah, artinya anak-anak sudah sering ada corona gitu ya. Nah, itu adalah virus. Nah, virus ini ternyata tidak bisa melakukan metabolisme sehingga virus dapat dikatakan sebagai benda atau makhluk transisi berada di antara makhluk hidup dan benda mati gitu anak-anak ya. Ini kita akan belajar tentang virus seperti yang sudah dikatakan tadi ya. Kita akan belajar tentang virus. Nah, di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri virus dengan tepat, menjelaskan tahapan replikasi virus dengan benar, menganalisis peranan virus dengan tepat, dan yang terakhir adalah menunjukkan virus berdasarkan ciri, peranan, dan reproduksinya dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya hari ini ya. Nah, adapun Ibu akan memberikan cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang virus, mulai dari struktur, bentuk, dan ukuran virus, di mana tempat hidupnya, asam nukleatnya, ada molekul yang menyusun asam nukleat, kemudian punya tidaknya selubung virus. Itu yang akan kita pelajari nanti. Kemudian dari perkembangbiakan virus, kita akan mempelajari perkembangbiakan virus secara daur litik dan lisogenik. Kemudian ada peranan virus yang terdiri dari ada peranan yang menguntungkan, ada peranan yang merugikan. Itu cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu akan memberikan permasalahan dulu, orientasi masalah kepada anak-anak. Nah, silakan anak-anak simak video yang akan Ibu putarkan ini. Nanti anak-anak temukan permasalahannya. Halo, saya Nona Diksi. Pada video kali ini, saya akan membahas apa itu virus, serta apa perbedaan virus dan bakteri. Nah, apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Berasal dari bahasa Latin virulentus yang artinya sangat beracun, nama virus pertama kali diperkenalkan pada abad ke-14. 4 abad kemudian, virus diyakini sebagai salah satu penyebab penyakit menular di dunia. Beberapa penyakit disebabkan oleh bakteri dan virus. Baik anak-anak, itu tadi ya video yang sudah Ibu tampilkan. Dari video itu, apakah ada permasalahan yang anak-anak temukan? Wisnu ya,
Wisnu, silakan Wisnu dijawab Wisnu. Apa yang dimaksud dengan virus? Ya, Wisnu mungkin menemukan permasalahan ya, apa yang dimaksud dengan virus, itu permasalahan dari Wisnu. Kemudian yang lain, ada lagi? Siapa lagi? Yang menemukan permasalahan yang lain, masa nggak ada? Ya, coba Renawi yang tangan. Tadi di video kan katanya virus berkembang biak. Ya. Lalu berkembang biaknya seperti apa, Bu? Cara Ya. berkembang biaknya itu. Iya, bagus sekali ya. Permasalahan yang kedua, berarti virus itu nanti bagaimana cara berkembang biaknya? Itu permasalahan yang kedua ya. Selain ciri-ciri, kemudian berkembang biak kan ada ya. Sudiase coba Sudiase. Apakah virus hanya menyebabkan penyakit saja? Oh, ya. Bagus sekali juga ya. Permasalahan yang disampaikan oleh Sudiase tadi dikatakan di video virus menyebabkan penyakit, gitu ya. Apakah hanya menyebabkan penyakit? Apakah virus ada yang menguntungkan apa tidak? Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang anak-anak temukan setelah menyimak video tadi. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, anak-anak nanti kita akan membahasnya melalui LKPD. Nah, silakan anak-anak nanti membentuk kelompok, dan kelompoknya sudah Ibu bagikan ya. Nah, anak-anak masuk ke WA grup kelompok untuk mendiskusikan LKPD-nya. Silakan langsung diskusikan mulai dari sekarang ya. Jika ada permasalahan, anak-anak tanyakan langsung tanyakan sini boleh atau di WA grupnya. Silakan bekerja dari sekarang ya. Nah, kita langsung presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mewakili presentasinya? Ya, silakan Diani, langsung presentasikan ya hasil diskusinya. Di sini kelompok kami mendapatkan ciri-ciri virus seperti yang pertama, virus bersifat tidak mempunyai sel. B, virus berukuran amat kecil yakni berkisaran antara 20 nm sampai 300 nm. Nanometer. Iya, Bu. Nanometer dibaca ya. Ya. Ya, terus lanjut. Virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada Wisnu, kelompoknya Renawi ya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan dipresentasikan. Dibacakan kalau gitu. Struktur virus yang pertama itu ada kapsid. Fungsinya memberi bentuk dan melindungi virus. Terus yang nomor 2 asam nukleat. Fungsi mengendalikan replikasi virus. Jelas ya. Nah, kemudian untuk kelompok 3. Kelompok 3 ada Wisnu Saputra kelompoknya ya. Wisnu mau presentasi apa yang lain? Wisnu, ya silakan. Gambar siklus litik dan lisogenetik di atas, saya menjelaskan tahapannya. Siklus litik, keterangan. A. Adsorpsi. Penjelasan virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. B. Penetrasi atau injeksi. Virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang. Kelompok 4 lagi satu. Untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4 sudah asih ya. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Gambar dari nomor 1, adenovirus, penyakit yang disebabkan pada manusia, menginfeksi usus, alat pernapasan, dan tumor rahim pada wanita. Gambar, Bu. Udah, ya. Ini juga sudah lengkap jawabannya ya. Ada dari gambar-gambar virus yang sudah Ibu berikan di LKPD. Anak-anak sudah bisa menentukan jenis virus, kemudian menyebabkan penyakit pada apa saja, sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Kelompok lain mungkin ada yang mau menambahkan? Oh, Ardiani. Ya, silakan Ardiani. Silakan tambahkan. Virus corona juga dapat menyebabkan penyakit pada hewan seperti hewan kelelawar. Oh, ya, bagus sekali ya tambahannya dari Ardiani ya. Tadi kelompok 4 menyebutkan bahwa coronavirus itu dapat menyebabkan penyakit COVID-19 atau SARS gitu ya. Nah, di sana pada manusia saja yang disebutkan tadi ya sama kelompok 4. Nah, Ardiani menambahkan bahwa virus corona itu juga atau coronavirus dapat menyebabkan penyakit pada hewan juga.
seperti pada anjing, kucing, dapat menular ke anjing, kucing, ataupun pada kelelawar, gitu ya. Tidak hanya pada manusia. Nah, sudah jelas anak-anak ya untuk tugas yang keempat untuk peranan virus. Sudah jelas? Sudah. Sudah? Nah, kalau sudah, Ibu akan memberikan tambahan sedikit atau memberikan penguatan kepada anak-anak mengenai apa yang sudah anak-anak presentasikan tadi. Sudah, ya. Nah, di sini tadi anak-anak sudah membahas di LKPD mengenai ciri-ciri virus yang secara umum sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, sekarang dari ciri-ciri virus ini akan muncul sebuah pertanyaan anak-anak ya. Mengapa virus itu disebut sebagai benda setengah hidup atau termasuk makhluk transisi ya, dia setengah hidup, setengah mati gitu. Nah, jadi anak-anak kira-kira kalau dilihat dari ciri-ciri ini, mengapa dia dikatakan sebagai benda setengah hidup? Bisa anak-anak menjelaskan? Siapa ini yang angkat tangan ya? Silakan yang angkat tangan, langsung jawab ya. Karena ciri-cirinya berada antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, dari sini anak-anak bisa melihat ya, dikatakan dia sebagai makhluk hidup karena memiliki ciri yang pertama adalah memiliki salah satu macam asam nukleat yang terdiri dari RNA atau DNA saja. Kemudian virus itu dapat berkembang biak di sel hidup lainnya, gitu ya. Ada juga peranannya yang menguntungkan, seperti misalnya virus dapat dimanfaatkan untuk teknologi rekayasa genetika. Nah, kemudian membuat vaksin. Kemudian untuk pengobatan secara biologis dengan melemahkan atau membunuh bakteri atau jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Nah, kemudian untuk memberantas serangga hama. Nah, jadi salah satunya yang mungkin anak-anak kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah vaksin. Anak-anak sudah divaksin semuanya? Sudah. Ya, nah itu penyakitnya. Kemudian ada yang menyebabkan penyakit pada hewan, tadi sudah disebutkan oleh kelompok 4, ada rabies. Ini gambar anjing yang terkena penyakit rabies. Nah, ada tetelo, kalau ayamnya ya, kalau anak punya ayam di rumah, tiba-tiba dia pingsan dan mati seperti ini, berarti kena virus tetelo. Ada cacar pada unggas juga. Ini yang laki-laki terutama yang punya ayam. Perhatikan ya, kalau sudah seperti ini berarti hewan peliharaan anak-anak sudah terkena virus. Nah, itu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Nah, setelah anak-anak membahas LKPD dan Ibu sudah memberikan penguatan, siapa yang bisa menyimpulkan? Virus dianggap sebagai benda setengah hidup. Karena virus memiliki ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri bukan makhluk hidup. Produksi virus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara litik yang menyebabkan sel inang mati dan secara lisogenik sel inang tidak mati. Ada yang menguntungkan, misalnya membuat vaksin, dan ada yang merugikan, misalnya menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, bagus sekali ya. Untuk yang ketiga dari segi peranannya sudah bagus sekali jawabannya sudah sih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah jelas anak-anak? Sudah. Sudah ya. Berarti anak-anak sudah paham mengenai virus ini ya, dari ciri-ciri, reproduksi maupun peranannya. Nah, bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa bagaimana? Apakah ada yang kurang jelas mungkin? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Ya. Nah, mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak juga masih tetap semangat dan untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, ini sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kuis dulu untuk mengetahui pemahaman anak-anak. Nah, untuk kuisnya, Ibu bagikan linknya di WA grup ya anak-anak ya. Silakan kerjakan. Ya, Bu. Kuisnya. Semuanya ya. Sudah? Waktunya sudah habis ya? Sudah, Bu. Ya, nanti akan Ibu cek lagi di sini ya. Nah, jadi anak-anak itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai bakteri. Nah, nanti silakan anak-anak baca-baca materinya tentang bakteri sehingga minggu depan pembelajaran bisa berlangsung lebih baik lagi dari sekarang ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini Ibu akhiri dulu, namun sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa dulu untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.